Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih berada pada bab yang ketiga dari kitab Tauhid, yaitu babul khawfi minasyirk, bab takut dari kesyirikan atau dengan kata lain mewaspadai kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana telah dimaklumi pada pembahasan yang lalu, kita juga telah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Kita juga telah sebutkan di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan akibat-akibat daripada kesyirikan. Naam. Maka kita masuk pada dalil yang berikut di dalam bab ini, yakni berkata Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa qala al-Khalil alaihi salam, dan Nabi Allah Ibrahim kekasih Allah telah berkata sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35, yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala, perbuatan menyembah
berhala. Asnam itu bentuk jamak daripada sanam, yakni patung yang dibuat dari ukiran atau yang semisal yang disembah, itu namanya sanam atau asnam. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kekasih Allah, Nabi yang Allah telah berfirman, wattakhadal Ibrahima khalila ittakhadar rahmanu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih Allah. Itu beliau dengan kemuliaannya, kedudukannya yang tinggi, beliau masih tetap memohon kepada Allah agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari syirik, dipelihara oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari perbuatan syirik, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Naam. Jadi sisi pendalilannya bahwa Nabi Allah Ibrahim saja beliau mempunyai sikap waspada dari kesyirikan sedemikian rupa, takut terjatuh ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Maka tentu kita dengan kedudukan kita yang jauh berada di bawah kedudukan Nabi Allah Ibrahim, harusnya lebih lagi waspada dari kesyirikan, lebih lagi takut terjatuh ke dalam dosa kesyirikan. Naam. Sebab itu disebutkan dalam surat Ali Imran bahwa di antara orang-orang saleh atau doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Ya, karena tidak ada orang yang bisa menjamin seberapa besar dan seberapa bisanya dia konsisten di atas kebenaran. Bisa saja hatinya berubah atau berpaling. Yang tadinya dia adalah orang yang istiqamah taat kepada Allah, tapi kemudian dia terjatuh dalam penyimpangan, tersesat dari jalan kebenaran. Karena hati itu bolak-balik, terbolak-balik. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Sebab itu manusia selevel Nabi Allah Ibrahim takut
hatinya terbolak-balik sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan, maka beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Nah, maka sungguh aneh kalau kemudian ada orang yang merasa dirinya aman dari syirik, merasa dirinya aman dari fitnah, bermudah-mudahan bergaul dengan pelaku-pelaku kesyirikan atau tenggelam di dalam kesyirikan, hidup dengan kesyirikan dan seterusnya, merasa dirinya hebat, bisa selamanya istiqamah, bisa selamanya tegar di atas kebenaran. Jadi ini bahaya. Karena berapa banyak orang yang tadinya dia adalah orang-orang yang setiap harinya kita lihat dia dekat dengan Allah, tapi kemudian di akhir hayatnya Allah tampakkan hakikatnya yang sebenarnya. Mati dalam kemaksiatan, mati dalam kekufuran, mati dalam kedurhakaan kepada Allah, tergelincir. Kenapa? Ya karena kadang-kadang percaya dirinya overdosis, kelebihan batas. Dia lupa bahwa hati manusia itu gampang terbolak-balik. Bahkan hati manusia lebih sangat mudah terwarnai dengan lingkungan. Lalu dia tidak cari lingkungan yang baik. Dia tidak cari lingkungan yang mempengaruhi agamanya, yang bisa mendukung agamanya, mendukung dia untuk beribadah kepada Allah. Tapi overdosis percaya dirinya. Padahal apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu mulai menyimpang, hatinya mulai condong kepada penyimpangan, mulai miring, maka Allah miringkan hati mereka itu. Allah Azza wa Jal miringkan hati mereka. Nah ini andai saja manusia mau bisa merenung, maka dia waspada. Nah, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bagi dirinya. Bahkan ya, kalau kita mempelajari sejarah Islam, kita dapati ada di antara manusia-manusia yang hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam, ada yang sudah masuk Islam, ya, tetapi kemudian berhijrah ke Ethiopia, ya di sana justru kembali kafir dan mati dalam kekafiran, Nah, ini orang yang masuk Islam di tangan Nabi, artinya hidup bersama Nabi, masih saja bisa berbolak-balik hatinya, menyimpang. Teman bergaulnya, teman bercandanya, lingkungan tempat tinggalnya, semuanya mempengaruhi watak, tabiat, dan hatinya. Maka waspada. Sebab itu seorang ulama yang bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah, di dalam tafsir At-Tabari beliau berkata, man ya'manu minal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim hina yaqul rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan siapakah yang lebih merasa aman dari bencana setelah kekasih Allah Ibrahim, tatkala beliau berkata, ya Rabb, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya,
jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Siapa yang merasa aman kalau Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam saja tidak merasa aman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati manusia, baliklah hatiku di atas agamamu. Hati terbolak-balik, hati mudah terpengaruh. Maka berapa banyak orang sekali lagi yang karena percaya dirinya overdosis, akhirnya dia menuai bencana, yaitu dia mendapati akhir yang jelek, menutup usianya dengan keburukan. Naam. Sebab itu Syekh Saleh Al-Syekh di dalam At-Tamhid beliau berkata, realitanya kebanyakan orang tidak takut kepada dosa syirik. Kebanyakan orang tidak takut kepada dosa syirik. Nah, ya kalau begitu siapa yang sebenarnya takut kepada dosa syirik? Yang takut terhadap kesyirikan adalah orang yang berusaha memurnikan tauhidnya. Kalau orang berusaha memurnikan tauhidnya, ya dia takut terhadap kesyirikan. Tapi kalau orang yang tidak peduli, tidak tahu mana tauhid, mana syirik, lebih lagi tidak tahu mana maksiat, mana bukan, mana keburukan, mana bukan, mana bid'ah, mana sunnah, semua dia libas. Ya karena dia tidak tahu. Dia tidak punya pembeda. Dengan apa dia bisa membeda sementara dia orang jahil, tidak mengerti aturan-aturan, tidak tahu tentang resep untuk membeda kebenaran dan kebatilan. Akhirnya semuanya dianggap sama. Bahkan mungkin kebatilan dianggap kebaikan. Penyimpangan dianggap biasa-biasa saja, bahkan itu bukan penyimpangan misalnya. Karena dia jahil, tidak tahu. Tapi kalau dia punya ilmu, ya, lalu dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, maka disitulah akan timbul rasa takut terhadap dirinya. Jangan-jangan dia terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Ya, dalam topik pembahasan kita ini, ketika seseorang itu berilmu tentang tauhid, apa itu tauhid, bagaimana realisasinya, apa faedah-faedahnya, dan apa bahaya-bahayanya, ya, keburukan-keburukan tauhid, maka dia berusaha untuk memurnikan tauhidnya di atas pengetahuannya. Disitulah dia akan sangat takut terhadap lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Kenapa ya? Karena akibat yang ditimbulkan oleh syirik itu kekal di neraka, tidak pernah keluar dari neraka. Kalau orang dia terjatuh dalam dosa apapun, ya selama masih ada keimanan pada dirinya, ya dia, jika Allah memasukkan dia ke dalam neraka, ya nanti dia dibakar di dalam neraka sebatas dosa-dosanya. Begitu kemaksiatannya sudah habis, ya sudah, dia dikeluarkan, dipindahkan lagi ke surga selama masih ada keimanan pada dirinya. Tapi kalau sudah syirik, sudah hilang keimanan dari dirinya, maka kekallah dia di dalam neraka. Ini akibat dari syirik. Nah, maka di sini disebutkan, ya, Nabi SAW sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai berhala. Dan sesungguhnya Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara wasan dan sanam. Kalau sanam itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah asnam, yaitu apa? Sesembahan berupa patung yang dipahat atau diukir ya, atau dibuat dari semen atau kayu yang semisal dengan itu, patung yang disembah. Itu namanya sanam. Tapi kalau wasan itu bentuk jamaknya ausan. Ya. Naam. Ya apa ya? Yakni sesembahan yang tidak berbentuk. Sesembahan yang tidak berbentuk patung maksudnya. Misalnya kuburan yang dikeramatkan, nah itu wasan, itu berhala tapi wasan, ya. Atau batu besar yang ditakuti, ya itu berhala tapi dia wasan, ya. Atau pohon, ya. Ya kalau di kita sini ya kita belum lihat orang menyembah pohon ya, tapi kalau di Jawa banyak orang menyembah pohon, ya banyak. Di Gunung Kidul itu ada istilah ya. Ada istilah pohon di sana itu tidak bisa besar. Kenapa? Karena kalau besar ya ada dua saja. Begitu dia mau besar sudah ditebang duluan, atau kalau dia sudah duluan terlanjur besar disembah. Ya, apalagi kalau pohon asem. Di sini bilang asam Jawa. Nah itu pohon keramat itu di Jawa. Ya, sampai nanti apa? Ada yang dibalut dengan kain putih, kain kafan, ya. Lalu di macam-macam. Ada orang datang bawa makanan ke situ, datang minta, anaknya sakit datang ke situ, ya, keluarganya mau ini datang ke situ, ya, dan seterusnya. Ini berhala, ya, maka ini berhala. Tapi berhala ini tidak berbentuk patung, maka ini wasan, ya, wasan. Nanti kalau sanam itu berbentuk patung, lukisan, gambar, patung, ya, itu sanam. Nah, dijadikan sebagai sesembahan, dijadikan sebagai sesembahan. Atau tiba-tiba ada gundukan tanah, lalu gundukan tanah itu dikeramatkan, orang-orang datang ke sana minta, ya bertawassul kepadanya, kemudian minta air kepada penghuninya, ya. Maka gundukan tanah ini jadi wasan, jadi berhala. Jadi berhala. Ya padahal bisa saja gundukan tanah itu karena di dalamnya ada ular, ya, atau ada binatang-binatang atau ada apa, ya bisa saja. Atau apa? Mungkin juga dibuat sendiri. Ya orang pengen popularitas, pengen dapat uang, ya, pengen dikunjungi, bayar dan seterusnya. Ada juga kalau di sini tidak ada ya istilah petilasan ya. Itu kalau di Jawa ada ya. Petilasan itu tempat yang pernah dihinggapi oleh orang-orang yang dianggap sakti. Apakah dia penyiar, apa dia mempunyai ilmu sakti mandraguna. Nah itu. Misalnya saja kayak Sunan Kalijaga misalnya pernah duduk di pelabuhan. Tempat duduk di pelabuhan itu dijadikan tempat karamah, yaitu petilasan. Nanti dibilang makam, ya padahal bukan makamnya, tempat singgahnya. Ya kalau di sini ya mungkin nanti dibilang Patimura pernah makan ketupat di sini ya, tempat makan ketupat Patimura itu dijadikan sebagai tempat yang dianggap karamah, punya kekuatan. Orang datang minta ilmu kesaktian di situ, ya itu namanya petilasan. Itu berhala, jadilah dia berhala. Atau dibilang ya dulu ada
Apa pendekar sakti pernah makan tebu di kaki air Yapana misalnya. Kaki air Yapana itu kemudian dijadikan tempat minta-minta berkah. Ya, kalau mau perang ke sana datang, ambil tumbuhan yang ada di situ, ikat di pinggang ya, supaya sakti dan seterusnya. Ini jadi berhala akhirnya tempat itu. Nah, berhala itu namanya apa? Watan. Namanya watan, ya. Nah, sanam sama watan itu sama-sama berhala. Perbedaannya, sanam itu adalah berhala berbentuk patung, dipahat, diukir. Adapun watan itu berhala yang tidak berbentuk patung, ya. Nah, batu besar kah, pohon kah, ya, atau ya gunung-gunung dianggap karamah, atau kubah, atau ya, yang semisal dengan itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini sebagai berhala. Artinya apa? Ya, jangan jadikan kuburanku ini sebagai tempat minta-minta, tempat datang minta berkah, tempat datang minta rizki, tempat datang ke situ untuk apa? Tawassul, i'tikaf di situ dan seterusnya. Jangan. Nah, nanti kuburan beliau itu jadi berhala. Nah, ini Nabi loh, kelas Nabi ya. Loh, kita ini ada Habib yang entah berantah datang dari mana, nasabnya juga belum jelas, ya namanya saja Habib, ya Habibnya entah dari mana nasabnya, ya karena orang Arab, ya sudah jadi Habib, begitu mati kuburannya jadi tempat minta, ya datang ke sana minta, Bib nanti saya mau beli mobil, Bib kasih uang ya. Atau saya nanti tahun depan mau naik haji, Bib nanti mudahkan saya ya Bib ya. Ini apa? Batil, kesyirikan, syirik akbar. Ini syirik besar. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah darinya, ya masuk neraka, kekal dalam neraka. Pelaku syirik akbar itu kekal di neraka. Telah berlalu dalil-dalil yang kita sebutkan ya. Naam. Nah, begitu pula di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa faedah ya. yakni surat Ibrahim ayat 35 ini ada beberapa faedah. Yang pertama, takut akan dosa syirik. Takut akan dosa syirik. Setiap orang sudah selayaknya untuk takut terhadap dosa syirik. Bahkan dia harus lebih takut lagi kepada dosa syirik, melebihi dosa-dosa yang lainnya. Bukan berarti dosa yang lain itu remeh, bukan. Dosa yang lain ya tetap dosa, tapi dosa syirik lebih-lebih dia harus takut kepadanya. Karena akibatnya ya lebih besar. Akibat dari dosa syirik lebih besar. Ya. Sampai-sampai, tapi kalau kita lihat ya, manusia di zaman ini karena mereka tidak mengerti tentang syirik, yang mereka tahu cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, tapi mereka tidak tahu apa pengertian la ilaha illallah, bagaimana mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka, dan apa lawan-lawan daripada kalimat la ilaha illallah itu mereka tidak paham sama sekali, sehingga kondisi mereka itu lebih buruk dari Abu Jahal. Abu Jahal lebih mengerti tentang tauhid dari mereka. Ya, buktinya karena saking mengertinya Abu Jahal tentang tauhid, Nabi suruh ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mau. Karena dia tahu kalau ucapkan kalimat ini konsekuensinya nanti ini dan ini dan ini, dia tidak mau. Ya. Tapi orang sekarang ucapkan la ilaha illallah saja, tapi syirik dia tetap lancar. Ucapkan la ilaha illallah, datang ke karamat, minta berkah, minta kesaktian, minta ini. Apa gunanya ucapkan kalimat la ilaha illallah kalau praktek kehidupannya masih kayak gini? Berarti ini orang tidak paham tentang tauhid, tidak mengerti. Nanti keluar rumah lupa jimat, jadi berangkat pulang. Ya, lebih repot lagi kalau dia sudah di pesawat lupa jimatnya, ya kasihan ya. Akhirnya dia tidak tenang di pesawat, mau pulang saja ambil jimatnya dulu, karena nanti tidak selamat, kan jadi repot. Ya, ini dia tidak mengerti tentang tauhid, tidak tahu tentang tauhid. Padahal dia Islam.
ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Tapi dia tidak mengerti apa itu kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya bagaimana mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupan. Lah bagaimana dia muslim, dia katakan dia mengerti, dia mentauhidkan Allah, bahkan dia dengung-dengungkan bahwa Islam ini adalah agama tauhid. Tapi ketika di acara-acara dia bilang salam hormat kepada penghuni atau penjaga Gunung Murkele misalnya, ini batil, syirik akbar. Salam hormat kepada penjaga Gunung Binaya, kepada penjaga Gunung Manusela. Penjaga gunung apa? Ya. Penjaga gunung itu kalau Allah menghendaki untuk membunuhnya mati. Mati. Tidak ada kekuatannya di sisi Allah. Tidak ada. Dia tidak punya urusan dalam rububiyah Allah. Tidak ada. Nah, maka ini kesyirikan. Padahal dia ngaku Islam. Dia ngaku Islam. Dia katakan dia tahu agama Islam, agama tauhid. Tapi apa? Dia sendiri minta perlindungan, minta salam kepada penjaga gunung. Emang siapa yang bisa menjaga gunung selain Allah? Hah? Kalau seandainya ada orang yang bisa menjaga keselamatan manusia selain daripada Allah, berarti orang ini punya kekuatan rububiyah selain Allah. Iya. Dia punya kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Dia punya kemampuan untuk mendatangkan bahaya dan menolak bahaya. Punya kemampuan untuk mendatangkan maslahat. Berarti dia sama dengan Allah. Iya kan? Berarti dia jadi tandingan dong bagi Allah. Nah ini syirik. Tapi dia tidak mengerti tentang syirik. Sampai di zaman ini ikhwan, ada orang-orang guru ngaji ke, ya, khatib ke, ustadz ke, imam ke, kiai sekalipun tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang apa? Tauhid. Ya. Lah ngaku kiai kok jalan kemana-mana masih bawa batu jimat. Ya. Batu jimat memberikan perlindungan kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Yang melindungi itu Allah. Rasulullah mengatakan idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta maka mintalah kepada Allah. Ya. Rasulullah mengatakan wa idza dan apabila engkau ista'adta fasta'id billah, kalau engkau minta perlindungan maka mintalah perlindungan kepada Allah. Lah setiap hari Anda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini hanya kepada Allah minta pertolongan. Tapi pada praktiknya lain. Ini lain di kata, lain di perbuatan. Ya. Ngaku Islam tapi dia tidak mengerti Islam itu apa. Tidak mengerti. Seandainya ya, Islam itu sebatas yang mereka mengerti, maka Rasulullah tidak perlu mengajak Abu Jahal untuk masuk Islam. Tidak perlu mengajak Abu Sufyan untuk masuk Islam. Tidak perlu mengajak bangsa Quraisy ketika itu untuk masuk Islam. Kenapa? Karena bangsa Quraisy tahu dan mengimplementasikan dalam kehidupan mereka bahwa yang memberikan mereka rizki itu Allah. Ya, sampai-sampai dalam Al-Quran itu kan Allah katakan gini, idza sa'altahum man khalaqahum, jika engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Jika engkau tanya kepada mereka siapa yang memberikan kalian rezeki, ya, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ya, mereka tahu. Mereka tahu Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Iya kan? Iya. Tapi kenapa Rasulullah masih tetap harus mendakwakan mereka kepada Islam? Ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka dalam rububiyah tahu, tapi dalam uluhiyah, pengabdiannya, aplikasinya tidak tahu. Maka Rasulullah ajak mereka supaya mengaplikasikan Tuhan itu hanya ada satu, tidak ada tandingan dalam kehidupan mereka. Ya, gitu. Jadi kalau hanya soal tauhid rububiyah semua orang tahu. Coba antum tanya itu kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, tanya kepada orang, kecuali orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya. Selain daripada itu kalau tanya kepada mereka, siapa yang beri mereka rezeki? Dia katakan Tuhan, Allah. Ya kan? Gitu.
Tapi kalau ditanyakan kepada siapa engkau menyembah, ada yang katakan ya kami menyembah Tuhan anak, ada yang mengatakan dah Tuhan bapak, ada yang mengatakan Tuhan ibu, ada juga yang mengatakan batu besar ini atau apa sapi misalnya. Kenapa? Reinkarnasi. Ya Tuhan menjelma jadi manusia, bergabung dengan manusia atau bergabung dengan sapi misalnya. Manunggaling kaula Gusti, ya wahdatul wujud, ya kan? Ya ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Maka semestinya seorang itu takut terhadap dosa syirik. Takut terhadap dosa syirik. Syirikan perkara yang paling bahaya. Kemudian apa? Yang kedua, disyariatkannya berdoa untuk diri sendiri dan juga untuk anak keturunan agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Ya. Disyariatkan berdoa. Jangan karena anak sudah mengerti tauhid, anak tidak perlu berdoa lagi, ya tidak bisa. Ya. Coba antum bayangkan ya, anak pernah cerita ya, pernah sebutkan ada satu kisah. Itu seorang syekh, dia ngajar ini kitab tauhid. Ngajar, sudah tamat berkali-kali, buka lagi pelajaran tauhid. Sudah tamat, buka lagi, ulang lagi pelajaran tauhid. Muridnya bosan. Muridnya katakan, ya Syekh, kami sudah paham ini tauhid. Buka pelajaran yang lain, ya. Pelajaran usul fikih, ya, pelajaran apa fikih, apa pelajaran hadis, apa tafsir, apa faraid, hukum waris misalnya. Ya, atau ya sudahlah politik Islam gitu, apalagi musim-musim politik, ya. Hari-hari otak kita dipenuhi dengan politik. Politik yang paling bagus itu menyembah Allah. Nanti politiknya gampang yang lain. Daripada kita sibuk mau benarin presiden, ya. Mau benarin presiden, ya presiden kalau misalnya kayak pintu ya bisa kita benarin. Gampang aja, ambil skap, tinggal di skap kasih lurus kalau misalnya bengkok. Dan gitu. Tapi ini kan bukan kayak gitu. Jadi kita sibuk urus-urusan besar. Ya. Sementara ibadah kita terbengkalai. Sibuk urus gubernur, sibuk urus bupati, sibuk urus camat, sibuk urus. Sudah tidak usah. Sibuk urus dirimu saja dulu. Ya kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau. Engkau sibuk memperbaiki diri orang lain, sementara engkau lupa akan perbaiki dirimu, kan kasihan. Ya, kasihan. Ini apa? Ilmunya ini ilmu lilin. Ya, sibuk menerangi manusia tetapi membakar diri sendiri. Ya. Nah, sibuk apa menerangi manusia tapi bakar diri sendiri, kan kasihan. Ya. Nah, padahal kita diperintahkan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pelihara dulu diri, pelihara dulu keluarga, baru kemudian orang lain. Kan gitu tahapannya. Tapi kita kadang-kadang maunya yang besar dulu, yang kecilnya gampang. Kita sendiri saja pelepotan. Ya. Ibadah kita compang-camping, gak karu-karuan. Ya. Baca Quran kita belum beres, kita sudah urus-urus besar, urusan besar. Sudah kita bermajelis untuk membahas urusan-urusan besar berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. Tapi kita belum tahu mengaji dengan baik, kan kasihan. Ya. Anda dikubur tidak ditanya tentang matematika, tidak ditanya tentang urusan politik, tidak ditanya tentang presiden itu bagaimana, tidak. Anda ditanya tentang agama Anda, siapa Tuhan Anda, siapa Nabi Anda, apa agama Anda, itu yang ditanya. Maka perbaiki dulu itu, ya, supaya jangan buang waktu banyak, jangan buang apa? Waktu banyak. Ya, karena apa? Hidup ini harus ada skala prioritas. Hidup ini harus ada skala prioritas. Ya kenapa? Karena apa? Kebutuhan kita itu banyak, problem kita banyak, masalah yang kita hadapi banyak. Berganti hari berganti masalah, bukan berarti masalah yang kemarin itu hilang. Tambah ganti masalah tapi yang kemarin menumpuk. Berganti hari datang masalah, berganti hari datang masalah. Ya, begitu terus setiap hari. Hari ini masih SMA, begitu lulus masalah baru, ya, kuliah, masih sendiri, begitu menikah ada istri satu masalah baru, nanti istri dua masalah baru lagi dua, ya,
Nanti istri 3 ada lagi masalah lagi. Karena masing-masing itu datang dengan masalah. Masing-masing datang dengan masalah. Punya anak masalah 1, anak 1. Anak 2 masalah lagi 2 gitu. Jadi masing-masing itu datang dengan masalah. Maka kalau tidak pakai skala prioritas, umur kita habis tidak berfaedah. Ya. Umur habis tidak berfaedah. Maka di sini lalu apa? Mereka minta kepada Syekh, buka pelajaran yang lain. Kata guru mereka, kata Syekhnya, ya nanti kita lihat. Ya, kita lihat, kita buka pelajaran yang lain. Ternyata besoknya pelajaran mau berlangsung itu heboh. Di negeri itu heboh. Geger. Kekelo. Orang wah heboh sana sini. Ribut, gaduh di kampung tersebut. Maka tiba-tiba ada berita yang sampai kepada mereka di majelis itu bahwa Syekh, terjadi kehebohan. Pasalnya seorang anak berzina dengan ibunya. Langsung di majelis itu semuanya beristighfar, astagfirullah, ya, mengutuk perbuatan tersebut. Maka Syekh ini supaya lebih jelas permasalahan, dia utus muridnya, coba cek bagaimana kebenaran berita tersebut. Begitu dicek ke sana, ternyata peristiwanya bukan kayak gitu. Peristiwanya ada orang bangun rumah baru, lalu dia sembelih kambing, kepala kambingnya ditanam di tiang pertama untuk bangun rumah. Ya, dia pulang dia cerita kepada Syekh, oh bukan Syekh, bukan masalahnya, bukan seorang anak berzina sama ibunya. Informasi yang datang itu salah. Informasi benarnya itu begini. Ada orang bangun rumah, dia sembelih kambing, kambingnya itu kepalanya ditanam di tiang pertama, gitu kan. Semua orang diam, biasa aja kan, biasa aja. Begitu Syekh melihat reaksi mereka biasa saja, kata beliau, sungguh kalian ini belum tahu tentang tauhid, ya. Jadi kalau begitu sekarang ini kita belajar tauhid lagi ulang, ya. Coba, kenapa? Ini karena reaksi mereka, reaksi orang yang belum paham. Coba bayangkan, memang kita akui dan kita tidak menolak, kita katakan dengan seyakin-yakinnya bahwa perbuatan perzinahan itu adalah haram. Jangankan anak dengan ibu, ya. Orang lain saja itu haram, perbuatan yang nista, fahisyah, perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang jelek, ya. Nah ini benar, ini dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dengan syirik, mana yang lebih besar? Syirik lebih besar daripada dosa perzinahan tersebut. Tapi orang begitu mengingkari dosa perzinahan itu luar biasa, tapi mereka tidak mengingkari dosa syirik. Artinya mereka belum mengerti tentang bahaya syirik. Iya kan? Nah ini kan sama. Manusia ini kembali kepada wawasan, pengetahuan. Kita itu kadang-kadang coba saja di Tehoru nih, tidak usah susah-susah di Tehoru. Kalau di Tehoru antum datang ke bawah sana di kampung itu, antum katakan, woi heboh, ada seorang anak berzina sama ibunya, ya. Kami tangkap dia tadi. Di mana? Di Mekar, misalnya. Itu kira-kira orang heboh satu kampung deh. Heboh, orang bisa datang bakar itu tempat. Ya kan? Tapi kalau ada orang lakukan simpan pinjam di Mekar sana, itu orang heboh tidak? Tidak ada heboh. Orang ambil pinjaman di bank, heboh tidak? Tidak ada. Orang pinjam uang di rentenir itu heboh tidak? Tidak heboh. Padahal ini dosanya sama dengan dosa anak berzina dengan ibunya. Sama. Iya kan? Tapi kenapa orang reaksinya tidak sedahsyat itu? Karena nggak paham, jahil. Lah Rasulullah mengatakan bahwa riba itu ada 72 cabang. Cabang yang paling dekat, yang paling ringan dengan riba itu apa? Seorang anak sama dengan seorang anak berzina dengan ibunya. Itu dosa yang paling ringan daripada apa? Riba. Jadi kalau bicara tentang dosa ya sama, iya kan?
Tapi kenapa orang tidak mengingkarinya? Bahkan semua orang berbondong-bondong pergi ke sana. Bahkan buat kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok untuk apa? Untuk ambil pinjaman. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, ini ilmu. Kembali kepada apa? Ilmu. Nah, begitu pula syirik. Kembali kepada ilmu. Maka wajib seorang itu dia waspada dari kesyirikan, dia berdoa meminta kepada Allah agar memelihara dirinya dan keturunannya dari perbuatan syirik. Dari perbuatan apa? Syirik. Tapi manusia sekarang tidak peduli dengan syirik. Ya kan? Tidak peduli dengan syirik. Syirik ini musibah besar. Musibah besar. Musibah yang mendatangkan malapetaka. Musibah yang Allah turunkan para nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk menyingkirkan musibah yang namanya syirik. Ya. Hari ini kalau ada musibah gempa, orang berbondong-bondong lari, nangis-nangis menyelamatkan diri seolah-olah paling dahsyat ini gempa. Tapi dia tidak tahu kalau syirik lebih dahsyat dari gempa. Ya. Syirik lebih dahsyat dari gempa. Maka wajib disyariatkan seorang itu dia berdoa untuk dirinya dan anak keturunannya agar dia dijauhkan dari syirik. Yang ketiga, faedah yang ketiga dari ayat yang mulia ini bahwa bantahan terhadap sebahagian orang yang jahil yang mengatakan bahwa tidak akan lagi terjadi kesyirikan pada umat Islam. Ya, mereka bilang kami ini sudah Islam, ya, tidak mungkin lagi syirik. Untuk apa? Sudah Islam kita ini, sudah mengucapkan kalimat tauhid. Ia benar mengucapkan kalimat tauhid, tapi pergikan di kuburan-kuburan yang dianggap sakti, ya, syirik. Ya. Oh, dulu ada penyiar Ustaz, dikuburkan di mana? Dikuburkan di gunung. Ya, cari kuburnya di gunung. Untuk apa? Ya. Oh, ada dikuburkan di atas batu besar. Ya, pergi di batu besar itu, minta di sana. Untuk apa? Dia sendiri butuh pertolongan Allah. Ya. Dia sendiri butuh pertolongan Allah. Lah Anda datang ke sana untuk meminta pertolongan di dirinya. Ya. Karena ajaib, ya. Coba antum lihat, ini syirik. Perbuatan yang menyimpang. Perbuatan yang apa? Menyimpang. Coba bayangkan Nabi Allah Ibrahim saja. Ya. Kekasih Allah, orang yang bertauhid, ya. Orang yang bertauhid. Bahkan Nabi Allah Ibrahim orang yang membongkar berhala-berhala di Babilonia ketika itu, ya. Dia bongkar berhala-berhala besar-besar itu. Ya, dengan apa? Dengan martil. Lalu dia gantungkan martil di apa? Leher berhala yang lebih besar, supaya maksudnya apa? Kalau orang datang mendebat dia katakan tanya saja pada yang besar ini, barangkali yang besar ini dia marah, dia kapak semua yang kecil-kecil supaya apa? Mati, tanya aja. Ya. Tapi kan akhirnya bungkam, mereka nggak bisa jawab Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang namanya sudah sesat ya sesat saja kan. Yang namanya sudah sesat ya sesat saja. Walaupun kebenaran sudah datang di depan mata, ada saja dorongan syahwat hawa nafsu untuk membenarkan apa yang dia inginkan. Ya. Kala debat kan mereka ketika dengan Nabi Allah Ibrahim di Babilonia ketika itu. Ya. Ketika itu mereka datang, lihat berhala-berhalanya sudah hancur semua. Ya. Oh, ini bagaimana? Ini pasti Ibrahim. Didatangkan Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim, engkau yang lakukan ini. Dia bilang tanya saja kepada yang masih ada itu, ya. Dia kalau bisa bicara tanyakan aja kepada dia. Biar dia sampaikan kepada kalian siapa ya. Memecahkan yang lain ini, ya. Nah, dan dia barangkali ada asumsi yang besar ini ya dia sudah jengkel sama yang kecil, dia hantam, ya kan? Buktinya dia saja yang selamat, yang kecilnya nggak mampu menahan dirinya. Setelah tidak bisa berdebat, Nabi Allah Ibrahim bilang, kau kenapa kalian itu bodoh sekali menyembah yang tidak bisa bicara, yang membela dirinya saja tidak bisa, ya kan? Membela dirinya saja tidak bisa. Kenapa bodoh sekali? Ya. Mereka bungkam, pikir oh iya benar juga, sempat sadar sejenak. Tapi setan itu kan tidak mau orang sadar. Begitu sadar setan datang lagi, tidak benar itu. Ya, setan bisikan lagi penyimpangan. Lah hawa nafsunya memang mau yang itu, begitu setan bisi langsung oh iya betul juga, ikut maunya setan. Itu hawa nafsu, ya kan? Akhirnya sadar sejenak, hilang lagi kesadarannya, ikut lagi apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Ini saja Nabi Allah Ibrahim dalam kondisi demikian masih takut terhadap syirik. Masih apa? Takut terhadap syirik.
Maka kita bantah orang-orang yang mengatakan bahwa orang Islam sekarang ini semua sudah Islam, tidak perlu lagi dakwah tauhid kepada mereka. Mereka sudah tahu tentang tauhid. Lo sudah tahu tentang tauhid apa? Di rumahnya masih ada kain berang. Ya. Dia tahu tentang tauhid apa? Dia masih minta kepada batu-batu atatialo. Ya, batu-batu atalai, batu-batu yang dianggap punya penghuni-penghuni yang kalau panggil namanya nanti bisa sakti, bisa terbang, bisa macam-macam. Ya. Nah, ini Islam. Lah ini masih syirik. Maka dia perlu didakwahi dakwah tauhid, dakwah tauhid. Dia mengaku Islam, dia lakukan kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan tanpa dia tahu. Karena dia jahil. Jadi apa? Jahil. Maka orang Islam di zaman ini lebih parah dari orang Islam di zaman Rasul, orang musyrik di zaman Rasul. Orang musyrik di zaman Rasul itu mereka tahu bahwa yang memiliki hak rububiyah itu Allah. Ya. Yang menurunkan hujan itu Allah, yang memberi rizki itu Allah, yang menghidupkan itu Allah, mematikan itu Allah. Mereka tahu itu. Ya. Tapi pada praktiknya ya memang mereka melakukan penyembahan di sisi berhala-berhala, menjadikan berhala-berhala sebagai perantara antara mereka dengan Tuhan, dengan Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran kan begitu mereka jawab ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah ini berhala-berhala, tapi berhala-berhala ini adalah lambang ya, miniatur dari orang-orang saleh. Maka kami jadikan orang-orang ini sebagai perantara antara kami dengan Allah agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka tahu Allah gitu kan, dan mereka juga tidak sembah itu berhala, tapi mereka menjadikan berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ini orang musyrik di zaman Rasul. Tapi Rasul tetap saja mengingkari perbuatan mereka, ya kan? Rasulullah ingkari perbuatan mereka dan Rasulullah tetap dakwah mereka supaya Islam, supaya mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan mereka. Tapi orang zaman sekarang ini tidak. Orang zaman sekarang ini dia ngaku kalau yang bisa turunkan hujan itu ada manusia, ya. Sampai-sampai datangkan pawang hujan di acara apa itu, ya. Sudah kayak gitu dia komentar lagi, katanya di langit ini ada AC besar, remote-nya ada di tangannya. Waliyadzubillah. Kata-kata kufur. Ya, dan itu dilegalkan kan, ngeri. Ya. Kejahilannya sudah sampai setingkat apa? Kalau orang musyrik di zaman Nabi tahu yang menurunkan hujan itu Allah, tapi orang Islam di zaman ini ngaku Islam di zaman ini tahu yang bisa menurunkan hujan itu pawang hujan. Kan kasihan. Ya, lebih buruk dia kan? Lebih buruk. Dia tahu bahwa yang memberikan rizki itu dia minta rizki kepada ini dan itu. Ya, maka kesyirikan mereka lebih buruk. Kesyirikan mereka bukan hanya dalam uluhiyah, tetapi kesyirikan mereka juga dalam rububiyah. Dalam rububiyah lebih parah dari orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa fil hadis, dan di dalam hadis, naam, hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Abu Daud. Imam Abu Daud, Imam At-Tabrani meriwayatkannya di dalam Mu'jamul Kabir. Naam. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu wa qala ar-riya. Kata Nabi, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi ditanya tentangnya. Ditanya tentang syirik kecil, yakni apa itu syirik kecil? Faqal,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-riya, syirik kecil itu adalah ar-riya, riya. Naam. Maka di sini ya kawan, hadis ini memperingatkan kita tentang syirik, agar senantiasa kita selalu waspada dari kesyirikan, jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja paling mengkhawatirkan kesyirikan kepada para sahabat. Padahal kita tahu sahabat itu kadar keimanan mereka seperti apa ya, amalan mereka juga seperti apa. Tapi Rasulullah masih katakan kepada mereka, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian, ya, yaitu asyirkul akbar, asgar, syirik kecil, syirik kecil. Kemudian Rasulullah mendefinisikan yang beliau maksudkan dengan syirik kecil adalah ar-riya. Adalah apa? Ar-riya. Riya itu apa? Riya itu melakukan suatu amalan dengan maksud agar dilihat oleh orang lain lalu mendapatkan pujian. Itu riya. Riya sama dengan sum'ah. Sum'ah itu melakukan suatu amalan dengan maksud didengar oleh orang lain lalu mendapat pujian. Orang-orang tidak lihat, tapi orang dengar. Ya, dengar, oh si fulan itu rajin sedekah, mendapatkan pujian. Nah ini sum'ah. Apa? Sum'ah. Nah, ini hadis ini ya ikhwan, kelanjutan dari hadis ini, yani yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman terhadap orang-orang yang melakukan riya ini di hari kiamat nanti, idza juziyan nas bi a'malihim, tatkala Allah memberikan balasan atas amal perbuatan manusia di dunia, firman Allah, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Allah, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian cari perhatian mereka, cari pujian dari mereka itu. Pergi kepada mereka, ya, yang kalian berbuat riya kepada mereka itu. Lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan ganjaran pahala dari mereka? Nah, tentunya tidak mungkin ya. Tidak mungkin meminta pahala kepada manusia, apalagi di hari kiamat. Tidak mungkin. Tapi Allah perintahkan mereka pergi untuk minta pahala dari orang-orang yang dia berbuat riya kepada mereka. Maksudnya apa? Sebagai hukuman, suruh dia pergi cari sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Ya, suruh dia pergi apa? Cari sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Nah, maka dari hadis ini kita juga dapat memahami bahwa syirik itu terbagi menjadi dua ya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Karena Rasulullah berbicara di sini, bersabda di sini tentang syirik kecil, maka kita pahami kalau ada syirik kecil berarti ada syirik besar. Ya, maka syirik itu ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Nah, syirik kecil itu para ulama punya definisi tentang syirik kecil berbeda-beda ya. Tapi ada juga definisi yang paling rumit. Tetapi ala kulli hal, ya kita katakan syirik kecil itu adalah hal-hal yang disebutkan secara nas sebagai syirik, tapi dia tidak disebutkan sebagai syirik besar. Itu lebih mudah. Ya. Jadi kalau yang disebutkan syirik besar, ada juga amal-amal yang dikatakan sebagai syirik, tapi bukan tidak disebutkan itu adalah syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Ya, ya. Nah, dan riya adalah salah satu syirik kecil. Riya adalah salah satu syirik kecil. Nah, sebagian ulama membagi syirik itu menjadi tiga ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi.
Tetapi yang lebih tepat dua saja, karena syirik yang tersembunyi itu, syirik khafi itu masuk dalam syirik kecil. Ya, dia masuk dalam syirik kecil. Nah, sehingga lebih mudah syirik itu ada dua. Kalau begitu Ustaz, kalau ada syirik besar apa syirik kecil, apa perbedaannya syirik besar dan syirik kecil? Ya, apa perbedaannya? Maka kita sebutkan di sini beberapa. Yang pertama, kalau syirik besar itu menghapus seluruh amal. Menghapus seluruh amal. Adapun syirik kecil hanya menghapus amal yang ada padanya syirik kecil itu saja. Ya. Misalnya kalau syirik besar, terjatuh dalam syirik besar, Anda itu punya amalan puasa, sholat, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, amalan jihad, punya amalan banyak, dakwah misalnya ya. Tapi Anda terjatuh dalam syirik besar, maka semua amalan itu habis, terhapus. Ya. Tapi kalau Anda misalnya terjatuh dalam dosa syirik kecil, misalnya Anda riya, Anda sholat tapi riya, maka yang terhapus itu sholatnya saja, amalan puasa Anda tidak, amalan sedekah Anda tidak. Yang terhapus hanya amalan yang ada padanya syirik kecil itu saja. Itulah perbedaan pertama antara syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua, syirik besar mengakibatkan kekal di neraka. Kekal di neraka. Adapun syirik kecil tidak sampai kekal di neraka. Ya. Walaupun memang sebagian para ulama mengatakan ayat yang mengatakan begini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Sebagian ulama mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, yang dimaksudkan dengan syirik di sini mencakup semua jenis kesyirikan, yaitu besar dan kecil. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Tetapi pendapat yang kuat adalah syirik yang dimaksudkan dalam surat An-Nisa ayat 48 ini adalah syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau syirik kecil tidak. Maka dari itu apa? Perbedaan yang kedua syirik besar dan syirik kecil adalah syirik besar mengakibatkan pelakunya kekal di neraka jika dia tidak bertobat darinya, sementara syirik kecil tidak sampai kekal. Ya, tidak sampai kekal di neraka. Tidak demikian. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga yaitu syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Maka bahaya ya, syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Sedang syirik kecil tidak menyebabkan keluar dari Islam. Syirik kecil tidak apa? Menyebabkan keluar dari Islam. Naam. Baik. Adapun ya, kalau kita katakan tentang riya, maka riya masuk dalam amal ibadah manusia itu ada dalam beberapa jenis ya. Tapi ini pembahasan tersendiri dan tidak ada bahas di sini. Cuma anak katakan saja bahwa riya itu ada riya versi orang munafik, ada riya versi orang muslim. Kalau riya versi orang munafik itu berkaitan dengan pokok agama, berkaitan dengan akidah. Yaitu mereka Islam tapi hanya bermain-main saja di hadapan manusia. Ya. Hakikatnya secara batin mereka ingkar terhadap Islam. Ya. Dia ingkar. Tapi dia tampakkan saja di hadapan umum bahwa dia itu Islam, baru dia baik, seolah-olah berbuat baik. Dia menampakkan kebaikan Islamnya di hadapan umum. Tapi apa? Keyakinannya dia mengingkari kebenaran Islam. Ini riyanya orang munafik. Riyanya apa? Orang munafik. Tapi kalau riya versi orang muslim yang riya, yaitu kayak itu, sholat tapi ingin dipuji, ya. Dia tidak ingkari, dia paham kebenaran Islam, tapi dia sedekah ingin disebut dermawan, ya kan? Dan seterusnya. Ini riya versi orang muslim. Tapi Ustaz, bagaimana kalau seandainya seseorang dia melakukan sesuatu dengan baik, maksudnya agar dia ketika orang itu melihat, lalu dia mendapatkan pujian atasnya. Tapi dia bukan riya, hanya dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Supaya
dilihat bahwa orang dia kerjanya baik, hasilnya baik, gitu kan? Nah, itu bukan ria. Yang demikian itu bukan apa? Bukan ria. Nah, sama seperti seorang dia pakai pakaian yang bagus supaya lihat penampilannya bagus, dia pakai minyak wangi supaya disium harum misalnya kan, ya wangi, ya. Ini bukan ria, ini bukan ria. Jangan sampai keliru. Ada orang dia misalnya kerja, oh ini kita kerja harus bagus lurus, jangan sampai apa dilihat kurang bagus. Wah jangan itu ria itu kata, bukan ini salah paham ini terhadap ria, bukan itu, ria itu bukan gitu, ya. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Ya, jadi kalau kerjanya bagus, rapi, supaya orang kalau lihat juga senang, bagus ya. Nah, itu wah jangan begitu, Ustaz, itu ria, enggak usah kerja kayak gitu. Nah, ini enggak paham ya, enggak paham tentang definisi ria. Ya, itu tidak termasuk ria. Tidak termasuk ria. Sama dengan Rasulullah ketika berbicara tentang ria ini. Ya. Lalu ada yang tanya Rasulullah bagaimana, ada tentang sombong juga ya. Ada yang Rasulullah bagaimana kalau ada orang pakai baju bagus? Ya, apakah itu sombong? Rasulullah katakan bukan, itu bukan sombong. Ya, innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai, menyukai keindahan, ya. Jangan sampai Anda pakai baju bagus, rapi supaya kelihatan bagus. Ah, ini ria, enggak usah kayak gini, pakai saja baju yang biasa-biasa. Ya kan akhirnya salah paham. Ya, salah paham. Ya, naam. Ya ini ada orang yang kayak gitu, walaupun sudah penuntut ilmu salah paham tentang ria. Untuk kerja bangunan bagus misalnya, ini supaya kalau dilihat juga bagus. Ah, jangan kayak gitu. Ustaz itu ria itu, enggak usah. Ya, pakai baju yang bersih. Ya jangan pakai yang kotor-kotor saja, kalau bersih itu kan ria. Nanti ria. Ini salah paham. Salah apa? Salah paham terhadap ria, bukan itu. Nah, baik. Ria itu masuk dalam ibadah. Masuk dalam apa? Ibadah. Ya, para ulama mendefinisikan ria itu begini: tarkul amal li ajlin nas fahuwa ria. Meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Ya. Sementara beramal karena manusia itu syirik. Beramal karena manusia itu apa? Syirik. Beramal itu harusnya karena Allah, kan gitu. Tapi ketika beramal karena manusia syirik. Tapi meninggalkan amal karena manusia ria. Maksudnya apa Ustaz? Anda mau ke masjid pakai baju yang bagus, tapi nanti dibilang ria, Anda jadi di sini aja. Anda jadi ke masjid, sholat di rumah saja karena nanti dibilang ria. Ah, itulah yang ria. Ketika Anda tinggalkan ibadah, itulah yang ria. Ya. Maka tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Itu apa? Riya. Jadi dia berkaitan dengan ibadah ya, berkaitan dengan ibadah. Nah, dunia tidak ada masalah kalau urusan dunia ya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati ya dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, dia menyeru kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Dia masuk apa? Masuk neraka. Hadis ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Doa itu ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa yang dianggap doa meminta ini biasa. Ya, misalnya seorang dia minta kepada orang yang punya kemampuan untuk membantu dia dalam urusan dunia, ya beri makan, beri minum misalnya, ini biasa. Tapi kalau doa ibadah, ya itu tidak boleh dia minta kepada selain Allah, karena itu ibadah. Misalnya minta turun hujan, tapi minta turun hujan kepada pawang hujan, syirik, itu ibadah. Kenapa? Karena doa minta turun hujan itu ibadah.
Kenapa? Karena yang berhak menurunkan hujan itu hanya Allah, kekhususan Allah. Ya. Minta supaya ditolak dihindarkan dari bahaya, tolak bala misalnya. Yang berhak untuk menghindarkan bahaya dari seseorang itu siapa? Allah. Itu kekhususan Allah. Maka kalau ada orang yang dia datang, dia minta kepada orang tertentu supaya tolak bala dari dirinya, ya, kasih dia penangkal bala misalnya, maka ini syirik. Kenapa? Karena dia meminta hal yang merupakan kekhususan Allah kepada makhluk. Kepada apa? Kepada makhluk. Maka ini syirik. Maka doa itu ibadah. Karena doa adalah ibadah, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Apalagi kalau berdoa untuk memenuhi hajat. Ya. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam keadaan hina dina. Nah, ini Allah menyebutkan ya, bahwa doa itu ibadah. Orang yang tidak berdoa kepada Allah itu orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah. Nah, orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah itu kesyirikan, dia melakukan syirik. Maka Allah katakan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan apa? Hina dina. Dalam keadaan terhina. Nah, kemudian di sini dalam hadis ini ya, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan man mata, ya barang siapa, siapa saja yang berbuat syirik, lalu dia mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, baik laki-laki maupun wanita, raja atau rakyat jelata, kiai atau siapa saja, orang awam dan seterusnya, yang dia berbuat syirik dan dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka apa? Masuk neraka. Dia masuk neraka. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad, wali Muslim an Jabir, dan di dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bih, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang menemui Allah, yakni mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia pasti masuk neraka. Dia pasti masuk neraka. Nah, maka hadis ini adalah motivasi ya. Hadis ini adalah motivasi supaya seseorang itu senantiasa istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid. Dan dia juga senantiasa waspada dari kesyirikan, serta menutup seluruh jalan menuju kepada kesyirikan. Seluruh jalan yang mengantarkan dia kepada kesyirikan, dia harus tutup. Dia harus apa? Tutup. Karena bahayanya kesyirikan yaitu apa? Dakhalan nar, masuk neraka. Kesyirikan itu masuk neraka. Nah, bagaimana seseorang itu dia terlepas dari kesyirikan? Ya dia harus punya ilmu, dia mengerti apa saja kesyirikan dan apa itu bahaya kesyirikan. Lalu dia harus ikhlas. Dia harus apa? Ikhlas. Karena Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, fa innal ikhlasa bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar. Sesungguhnya tabiat ikhlas adalah penangkal syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Ikhlas itu penangkal syirik. Pertama-tama seorang harus ikhlas kepada Allah.
Ya. Nah, karena keikhlasan itu penangkal kesyirikan. Nah, ketika seorang terjatuh ke dalam bentuk kesyirikan, ya pertanda bahwa lemahnya keikhlasannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sadi, wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirki falidha'fi ikhlasihi. Maka terjerumusnya seseorang dalam bentuk kesyirikan apapun sejatinya adalah pertanda akan lemahnya keikhlasannya. Syekh Abdurrahman As-Sadi mengatakan hal ini di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid, yaitu syarah terhadap kitab Tauhid. Namanya Al-Qaulus Sadid. Naam. Baik, ila huna ya ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.